Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hakul Yakin. Wah, ini hebatnya Hakul Yakin, paling tinggi itu, beserta seluruh jajaran pengurusannya. Abil khusus abang saya, udah kayak keluarga, Datuk Haji Rosman. Sejak dari Pertamina dulu beliau masih aktif, saya ngisi di sana, kemudian di Al-Azhar juga, Masya Allah. Nah, ini tiba-tiba saya ditelepon karena kebetulan beliau sama Ustadz Ibnu yang dari Al-Azhar ngobrol-ngobrol. Saya juga aktif di Al-Azhar, baru nama ya. Dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah, saya punya majelis di YouTube di Alam Gaib masih ya. Nama majelisnya itu Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi langsung majelisnya itu bagaimana diterapkan, ya, tidak neko-neko. Nah, sudah lebih dari 170 video kurang lebih sejak COVID kemarin ya. Jadi saya buat channel. Nama channelnya adalah Ustadz Arifin Purba Official. Nah, silakan berkunjung. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis. Oke ya. Apalagi kalau disambungkan ke layar TV, enak dia jadi besar sambil ngaji gitu, enak. Jadi rata-rata saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Ya, ada juga yang wajah saya nampak, tapi lebih banyak yang seperti ini. Baik. Nah, kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya itu Muhammad Arifin Purba. Purba itu bukan pura-pura baik, ya, tapi itu adalah marga dari Medan. Orang Batak. Kok ada yang Islam? Tidak semua orang Batak tukang copet. Tidak semua orang Arab orang Islam. Tidak ya. Oke. Kemudian lahirnya di Medan 1966. Itu lahir. Tapi kalau dari masa di sini yang paling tua saya, karena lahir zaman purba. Nah, jadi paling tua. Status sudah menikah, istri saya itu 2 anaknya. Anaknya. 1 butet, satu ucok, itu kebetulan ikut sama saya. Kelas 3 sanawiyah pesantren, sekarang lagi libur. Oke, 1 butet, kakaknya udah tamat kuliah, tuh adiknya. Kemudian tinggal saya di Gunung Raya Cirende Ciputat yang dulu pernah jebol, situ Gintung, di Pondok Mertua Indah. Kebetulan mertua saya orang Betawi. Nah, kemudian ya, aktivitas dakwah, alhamdulillah menulis buku juga, konsultan keislaman, dan pembimbing haji dan umroh bersertifikat, dan sertifikatnya asli.
Nah, ya, silakan yang mau haji, mau umroh, haji plus bisa langsung, furoda juga ada, bisa ziarah juga ada. Yang mau berangkat tahun ini masih ada seat, ya, sekitar 270 atau 280 juta, insya Allah berangkat, amanah. Nah, ini sertifikatnya, asli. Oke, itu sekedar perkenalan, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut. Hidup itu pilihan, bukan takdir. Ada dua jalan pilihan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi bukan takdir, pilihan. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Jadi jangan salah. Ada yang salah, Ustadz, ada apa Pak? Untuk apa Ustadz capek-capek ibadah ceramah jadi orang baik? Emangnya kenapa Pak? Nanti di akhirat kalau Ustadz ditakdirkan masuk neraka, emang Ustadz bisa protes? Oh, salah Bapak, saya bilang. Nggak benar itu. Bagaimana nggak benar? Lalu Bapak sekarang nggak ibadah, saya nggak ibadah, saya jahat. Terus siapa tahu nanti di akhirat saya ditakdirkan masuk surga. Keliru lagi Bapak, saya bilang. Nggak begitu. Ada orang mati gantung diri, wah itu ditakdirkan Allah. Bukan, itu pilihan dia, Allah kasih. Gantung dirinya di bawah kontogek lagi. Nah, nggak benar. Kontogeknya gede. Nah, begitu juga mau ke neraka, mau ke surga itu pilihan. Di dunia ini kita milih. Sebagaimana sabda Nabi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Datang kita ke majelis ilmu seperti ini, dimudahkan jalan kita ke surga. Semakin jauh kita ngaji, semakin mudah ke surga. Makanya ngaji yang betul, belajar yang betul. Tapi pengajiannya betul-betul mengkaji Quran dan Sunnah, bukan cerita ngalor ngidul, bukan. Kaji Quran dan Sunnah. Makanya saya minta, ada Pak Infokus? Ada. Kalau baca kitab yang pintar saya nanti, cukup saya baca kitab di rumah, saya olah, tampilkan dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint, kita punya power, kita punya poin, begitu harusnya. Oke, jadi rajin-rajin kita mencari ilmu. Apalagi nanti belajar ilmu kekhususan, nah itu lain lagi tuh. Ilmu kekhususan, ilmu akhir zaman. Oke ya, jadi inilah pilihan kita sekarang. Oke, ini pengantar Bapak Ibu sekalian, supaya kita betul-betul termotivasi untuk selalu hadir mencari ilmu. Nah, baru kita masuk pada tema kajian kita. Setiap saat kita diperintahkan untuk melakukan muhasabah diri. Tidak hanya akhir tahun, tidak. Setiap saat kita diperintahkan untuk melakukan muhasabah diri. Oke. Mari kita lihat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, hai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa atau diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya masa lalu untuk hari esok, dunia dan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasr ayat 18. Ini dalilnya, kita diperintahkan untuk muhasabah diri. Nah, oke. Kita lihat firman Allah tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nih, wal tanzur, dan hendaklah kamu melakukan muhasabah. Muhasabah itu ada yang harian,
ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Harian tiap malam, habis tahajud, kita muhasabah. Tadi siang saya sudah melakukan apa, yang baik bagaimana, yang tidak baik bagaimana, begitu muhasabah. Nah, bisa juga pekanan setiap malam Jumat, setiap hari Jumat. Bisa juga bulanan setiap yaumul bid misalnya. Bisa juga tahunan setiap Ramadan atau setiap Muharram atau setiap bulan seperti ini. Itu muhasabah. Kata sebagian ulama, hukumnya adalah wajib, fardu ain. Jadi kalau mengaku muslim, mengaku beriman, tidak pernah melakukan muhasabah, introspeksi diri, nah itu berdosa dia. Wajib. Apakah ibadah saya sudah benar selama ini? Sholat, gerakan sholat saya sudah benarkah? Nah, saya punya bukunya itu. Kemudian bagaimana akidah kita, iman kita, tauhid kita, bagaimana kualitas ibadah kita ini. Kan ibadah itu kan ada amal zahir, ada amal batin. Ada orang yang sukses amal zahir, tapi dia gagal amal batin. Nah, itu harus dimuhasabahi terus. Nah, kemudian nafsun itu jiwa. Nafsun itu jiwa, bukan makan banyak. Makan banyak itu namanya hawa. Nempel ke nafsu menjadi hawa nafsu. Ada 11 sebutan nafsun itu, jiwa itu. Nah, kemudian jiwa itu nanti ada 7 tingkat. Dari nafsu amarah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, begitu. 7 tingkat dia itu nafsu itu. Nah, kemudian masa lalu dan masa yang akan datang. Inilah kaitan dengan muhasabah. Gitu, ngajinya seperti itu kita. Jadi tahu petanya. Saya tertarik model seperti ini waktu dulu ikut pendidikan kader mubalik di Al-Azhar bersama dengan Bapak Haji Datuk. Ada dosen kita itu Wahyudin kalau nggak salah. Dia pakai itu. Saya bilang sama Bapak Datuk, saya pengen seperti itu. Alhamdulillah, semenjak itu saya terus belajar terus. Jadi enak. Ya, suara ada, tulisan ada. Kalau nggak ada tulisan, liatin saya. Kadang-kadang liatin jenggotnya, itu jenggotnya panjang pendek ya. Kalau ini kan enak tuh tulisannya. Kalau baca kitab, yang pintar saya, hebat ya Ustaz. Kitab gundul dibaca ya Ustaz. Yang lain bengong aja. Cukup saya baca di rumah, saya olah. Ini lihat. Begitu kita ngajinya. Ya orang rapat-rapat untuk yang macam-macam aja itu pakai infocus. Masa kita ngaji enggak? Oke. Mari kita lihat berharganya waktu di dalam Islam. Oleh karenanya Allah bersumpah atas nama waktu. Allah bersumpah dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kenapa? Tidak pandai menggunakan waktu. Gak pandai menggunakan waktu, rugi dia. Banyak waktu habis azan, sebelum qomat, disitulah kita berdoa kepada Allah. Gunakan waktu itu. Tadi itu timernya 13 menit. Bisa 3 macam sholat. Yang pertama kita sholat sunnah wudhu dulu. Yang kedua kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga kita sholat qobliyah subuh. Apa 3? Itu cara menggunakan waktu. Tuh, banyak orang yang rugi. Karena waktu itu berjalan terus. Menggilas kita. Nah, tergantung apa isinya. Nanti ditanya itu waktu itu di akhirat. Nampak, kayak film aja diputar ulang. Tapi akhirat. Nah, kemudian wal asri, ya, yang dikurungin itu adalah masa hidupnya Rasulullah SAW hingga terjadinya kiamat. Jadi ada 3 makna wal asri itu. Ada yang mengatakan waktu asar,
Ada yang menafsirkan waktu pada umumnya, tapi ada juga menafsirkan wal asri itu adalah masa hidupnya Nabi sampai hari kiamat. Begitu Nabi diutus sampai hari kiamat itulah waktu asar. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Nih, dari terbit matahari sebelah kanan sampai zuhur itu adalah kehidupan umat Yahudi. Tuh. Sudah berlalu. Dari zuhur sampai asar itulah kehidupan umat Nasrani. Sudah berlalu. Nah, dari asar ke maghrib itulah kehidupan umat Islam. Kita sekarang berada di penghujung. Nih, masa kita sekarang ini berada di penghujung. Tuh udah mau maghrib tuh. Di situ kita sekarang. Udah mau terbenam. Mau kiamat udah ini. Akhir zaman, ada lagi tema akhir zaman. Lihat di YouTube saya. Udah dekat masanya. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad ini sejak Nabi diutus sampai kiamat itu dari asar sampai terbenam matahari sampai maghrib. Dan sekarang sudah menjelang waktu maghrib masa kita ini. Dajjal bentar lagi keluar. Luar biasa udah. Oke, ini dalilnya, hadisnya ini. Kita lihat terjemahannya. Nih, sesungguhnya perumpamaan zaman kalian dan zaman umat-umat sebelum kalian hanyalah bagaikan jarak antara salat asar dan terbenamnya matahari. Sedang perumpamaan kalian dengan umat Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang yang memperkerjakan beberapa orang pekerja seraya berkata, ini tuannya ini berkata, siapa yang bekerja untukku hingga pertengahan hari, dari jam 6 tadi sampai zuhur, maka baginya dapat 1 qirot. 1 qirot itu ada yang mengatakan 1 gunung Uhud atau separuhnya atau hitungan lain. Maka kaum Yahudi pun beramal dari terbit matahari sampai zuhur, bekerja dia, dapat 1 qirot. Kemudian sang juragan itu berkata lagi, siapa yang bekerja untukku dan jarak pertengahan hingga waktu asar, maka baginya mendapat 1 qirot juga. Maka orang Nasrani pun bekerja, dapat 1 qirot dari zuhur sampai asar. Lalu kalian bekerja dari jarak asar hingga maghrib tiba dengan ganjaran 2 qirot. Nah itu dia. Dari asar ke maghrib kan lebih singkat, tapi dapat 2 qirot. Maka mereka pun protes. Yahudi protes, Nasrani protes. Kamilah yang paling banyak bekerja, akan tetapi ganjaran kami paling sedikit. Sang juragan pun berkata, apakah aku menzalimi hak kalian barang sedikit pun? Mereka menjawab, tidak. Ia berkata, itulah kelebihanku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku maui. Ya, aku juragan, aku yang ngasih bayaran, terserah aku. Begitulah kita di hadapan Allah. Jadi kepada umat Yahudi dikasih pahala 1, sudah beramal begitu banyak waktunya. Kepada umat Nasrani dikasih pahala 1, tetapi kepada umat Nabi Muhammad dikasih pahala 2, padahal waktunya singkat. Nah, itulah waktu. Makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW, yuk kita gunakan waktu ini. Oke. Nah, untuk apa? Di antaranya adalah untuk refleksi, muhasabah diri. Yuk, sekarang kita muhasabah diri. Mari kita kenali diri kita. Di dalam ini mengajinya. Kenal diri. Dia akan kenal Tuhan. Itu pepatah, bukan hadis. Tapi pepatah itu mengarah maknanya kepada makna hadis. Nah, kemudian kendalikan diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita? Dan yang ketiga, membentuk kepribadian, membentuk diri. Jadi, kenali diri, kendalikan diri, bentuklah diri. Ya. Jadi udahlah ngaji macam-macam itu wawasan cukuplah. Ke diri kita yang penting ini. Ini akhir zaman. Orang nanti kita pulang sendiri-sendiri kok. Pulang sendiri-sendiri. Jadi ini
ngaji ke dalam. Ini yang penting. Oke ya. Apa itu diri? Apa itu jiwa? Dan di mana letaknya dalam diri kita? Nah, ternyata jiwa itu letaknya di kolbu. Kolbu itu ada 3 lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Lapis luar ada 3 kamar, ada 5 kamar. Lapis tengah cuma 1 kamar, luas. Lapis dalam ada 5 kamar. Masing-masing kamar isinya beda-beda. Belum bicara akal, belum bicara jasad. Panjang dia. Makanya nanti kalau bisa tuh ngajinya itu berurut dia, supaya nyambung. Mari kita lihat. Diri atau jiwa ada kurang lebih 11 sebutannya. Bisa disebut dengan jiwa atau nafsun, atau disebut juga dengan nafsiyah, diri, atau disebut juga dengan sukma, atau disebut juga dengan karakter, atau disebut juga dengan kepribadian. Dikatakan juga sebagai sifat, dikatakan juga sebagai sikap, kemudian tabiat, nah kemudian mental, kemudian orangnya. Dia mah orangnya begitu, susah dibilangin. Itulah kepribadian dia. Kalau dia orangnya enak, itu diajak ngobrol, orangnya gampang senyum, orangnya mudah memaafkan, itulah diri. Jadi ada 11 sebutannya. Itulah diri kita itu. Ada di mana? Di kolbu lapisan tengah, di fuad. Ini bukan ngaji tasawuf, di atas tasawuf ini. Namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Tapi kalau belum bisa kau sampai ke situ, yakinilah engkau sedang diawasi oleh Allah. Namanya ihsan. Itu hadis Jibril, riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ulama berikutnya membuat metode namanya ilmu tasawuf. Itu metode. Belakangan lagi disebut dengan tazkiyatun nufus. Belakangan lagi Buya Hamka membuat tasawuf modern. Itu metodologi. Boleh, silakan. Asal jangan menyimpang. Begitu juga fikih. Zaman Nabi nggak ada fikih. Masa-masa yang 4 muncul ilmu fikih. Itu metode. Tafsir. Zaman Nabi nggak ada ilmu tafsir. Muncul ilmu tafsir. Muncul ilmu hadis. Itu metodologi. Muncul nanti sifat 20. Itu metodologi. Muncul nanti tauhid salasah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Itu metodologi. Jangan saling mengkafirkan. Kalau alergi dengan tasawuf, sebut dengan ihsan. Nah, ini mengaji ihsan kita. Ya, muhasabah diri. Oke. Nah, kemudian tentang nafsun atau jiwa itu disebutkan kurang lebih 295 kali dalam Al-Quran. Tentang nafs. Ya. Kullu nafsin itu nafs. Tapi selama ini dipahami nafsu itu makan banyak. Ente makannya nafsu amat, itu salah. Itu hawa. Ente makannya hawa banget, begitu harusnya. Jadi kita harus paham. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa, nah, itu dia, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi nafsun itu jiwa atau nyawa, nafas. Nah, itu juga termasuk nafs, jiwa, nyawa. Ya, akan mengalami mati. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Siapa yang mati dalam diri kita, siapa yang kembali kepada Allah, beda dia. Nanti kita lihat nanti penjelasannya. Nah, jadi jelas diri kita itu adalah nafs, jiwa, sukma, karakter, dan seterusnya.
Yang sedang bicara dalam kolbu kita itulah jiwa kita. Oke, itu yang akan mati, itu jiwa kita. Nah, kemudian pengendalian diri. Di sini kita akan lihat pengendalian diri kita. Bahwa diri kita ini ada di tengah-tengah jiwa itu. Nah, di lapisan sudur paling luar yang ada 5 kamar itu, di situ tempatnya yang negatif-negatif semua. Nah, jiwa kita kalau selalu menghadap ke sudur, maka jiwa kita akan rusak. Yaitu ada setan. Jadi setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Memberikan was-was dia. Dibisik-bisikkan jiwa kita. Sikat boleh, ambil aja, kata jiwa, oke juga ini. Itu setan itu kerjaannya, sifat dia. Dia masuknya lewat darah. Kalau darah kita itu terdiri dari yang haram, maka dia lancar jalannya. Tapi kalau darah yang kita makan itu makanan yang halal, dia nggak bisa masuk lewat lain dia. Larinya ke jantung nanti ke kolbu, maka dia membisik-bisikkan jiwa kita yang ada di dalam fuad. Pakai apa dia membisikkan? Pakai hawa. Jadi hawa ini adalah sifat keinginan-keinginan yang mengarah kepada kebinatangan, dibawa oleh setan, nempel ke nafsu menjadi hawa nafsu. Tidak hanya itu, lalu dia pengaruhilah anggota tubuh kita ini, mata, tangan, kuping, mulut, kaki, semua melakukan dosa. Maka dosa itu mengakibatkan bintik hitam di sudurnya dan menempel kepada jiwanya. Makin banyak dosa-dosa bintik-bintik hitam, maka jiwanya semakin kotor, penampilan wajahnya pun tidak bercahaya wajahnya. Kalau orang banyak dosa dalam jiwanya, akibat perbuatan dosa itu yang digoda oleh setan, maka jiwanya itu memancarkan wajah yang tidak bercahaya, wajah yang tidak enak dipandang. Itu makanya apa bedanya orang Batak tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam? Itu dari wajah. Kalau orang Batak tukang copet, wajahnya sangar, setengah, menakutkan. Tapi kalau orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya. Contohnya orang sana lah banyak. Tengok aja tuh orang-orang Batak yang sudah Islam. Ini bercahaya ini rata-rata wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Tapi saya lihat masih ada sedikit bintik-bintiknya. Itu harus dibersihkan. Itu nggak bisa dibohongin itu. Itu bintik hitam akibat dosa. Ya, dari seluruh anggota tubuh kita. Nah, kemudian di situ juga ada penyakit-penyakit hati, penyakit kolbu, riya, ujub, takabur, tamak, dan seterusnya. Itu adanya di sudur, dibawalah oleh setan, dimasukkan ke dalam jiwa kita, maka jiwa kita itu menjadi berpenyakit. Riya itu pamer, pakai cincin emas, listrik mati, kok gerah banget ya, itu pamer dia, itu riya namanya. Kalau nggak diobatin, dia berubah menjadi ujub, bangga, nggak ada orang kayak sayalah yang paling sunnah, yang lain bid'ah semua. Nah, itu wujud namanya. Itu penyakit. Nah, nggak diobati, lama-lama takabur dia. Ente siapa nih? Saya ini 10 tahun di Mekah, ngapain? Mau taif, begitu. Bukannya belajar. Sombong dia. Dan seterusnya itu dibawa sama setan. Dari mana? Dari sudur, dimasukkan ke fuad, ke dalam jiwa. Padahal jiwa itu berada di fuad itu kamarnya luas. Tapi karena banyak dosa, akhirnya kamarnya itu sempit dengan kotoran-kotoran masuk ke dalam jiwa. Kemudian apalagi yang kelima, jin korin. Setiap kita, kata Nabi, begitu lahir, Allah sertakan jin korin. Itu sahih hadisnya. Jin korin. Ya. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Apakah engkau juga punya jin korin? Iya. Aku juga diberikan Allah jin korin, tetapi aku telah ditolong Allah. Jin korinku dimasukkan Islam oleh Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik. Itu kata Nabi. Lalu bagaimana dengan kami ya Rasul? Tergantung kalian. Mau nggak kalian membersihkan jiwa kalian? Kalau mau, maka jin korin kalian baik.
Tapi kalau tidak, jin korin kalian jahat, dan dia akan mengundang 4 macam jin yang lain. Apa itu yang lainnya? Ada namanya jin tempelan, itulah yang berkeliaran. Ada orang kesurupan, itu karena jiwanya kotor, maka dia gampang kesurupan. Kesambet istilah orang. Itu jin tempelan. Yang kedua ada lagi namanya jin undangan. Diundang jinnya dengan cara apa? Mengamalkan amalan-amalan. Nih baca zikir ini 1000 kali. Dia baca, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Datang jin namanya Jabbar. Karena jin itu juga namanya pakai Asmaul Husna. Jadi hati-hati mengamalkan satu amalan. Belajar pencak silat, pas jurus terakhir diisi dengan ilmu tenaga dalam. Maaf, itu rata-rata jin. Jin undangan. Puasa mutih datang, itu jin undangan, hati-hati. Korin itu yang undang nanti, masuk dia ke dalam. Makanya hati-hati, ada kiai, ada ustaz, wah dia kayaknya orangnya soleh, bisa macam-macam. Itu kadang-kadang dia pakai jin. Hati-hati loh, tipis, bedanya tipis. Itu namanya jin undangan, ngelmu datang jin. Ada lagi yang ketiga namanya jin kiriman, itulah santet. Ada ilmu santet. Percaya adanya memang wajib, ada, tapi mengamalkannya haram. Siapa yang bisa kena santet? Orang yang jiwanya kotor. Main-main ini. Ada. Jin kiriman dia. Bukan pakai jin apa, tiki, bukan. Ya santet pakai guna-guna. Tuh. Nah, yang kelima ada namanya jin nasab. Keturunan dari nenek moyang kita itu. Indigo, itu jin nasab, itu indigo. Wah, itu dia hebat, punya indera ke-6. Dia bisa melihat yang gaib. Luar biasa. Itu bukan luar biasa, itu penyakit. Matinya su'ul khotimah kalau tidak diruqyah. Itu namanya jin nasab, jin keturunan nenek moyang. Ustaz, kok saya nggak dapat? Bapak sih keturunan ke-8, kan sumpahnya 7 turunan. Yang ke-8 harus daftar ulang lagi. Itu jin nasab itu, ada banyak itu, tanpa terasa kita. Terus diruqyah itu. Nah, itulah dia. Itu semua ada di sudur yang selalu mengotori jiwa, makanya kita harus kendalikan itu. Bagaimana mengendalikannya? Panjang lagi kajiannya. Petanya dulu saya sampaikan sekarang. Itulah diri kita itu kayak begitu. Coba doa, kan nggak nampak. Oh itu rupanya ya. Jadi sudur, tadi kolbu kita itu 3 lapis. Lapis sudur, lapis luar. Itu ada 5 kamar dia. Nah kemudian lapis tengah itu fuad, 1 kamar luas. Itulah jiwa kita di situ. Tapi kalau diisi dengan yang 5 itu, sumpah juga kamarnya menjadi rusak jiwanya, kotor jiwanya, penyakit jiwanya. Nanti begitu mati su'ul khotimah dia. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Selesai. Oke, nah sekarang setelah pengendalian diri ini, bagaimana di Al-Absar? Ada 5 kamar juga dia, 5 isinya juga. Nih, kita lihat nih. Tadi yang di atas, sekarang kita lihat yang di bawah nih. Tuh. Yang pertama, ada ilmu. Ilmu itu masukkan ke dalam kolbu yang paling dalam, al-absar, ilmu. Ilmu itulah petunjuk jiwa. Kalau nggak ada ilmu dalam kolbunya, dalam al-absarnya, jiwanya itu bingung dia, nggak tahu arah. Makanya isi dengan ilmu, ngaji. So, ada ilmu yang dipelajari, ada ilmu yang tanpa dipelajari, namanya ladunni. Kalau kamu mengajarkan satu ilmu kepada orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan berikan 10 ilmu tanpa kau pelajari. Begitu hadisnya. Nabi Adam itu waktu di surga diilhamkan ilmu, sehingga tahu nama-nama semua. Itu ilmu, kaji ilmu, masukkan ke dalam jiwa kita itu yang paling dalam itu, kolbu kita. Nanti dia akan memberi petunjuk kepada jiwa kita. Nah kemudian yang ke-8 itu adalah akidah, iman, tauhid sebagai benteng jiwa. Akidah untuk orang muslim, iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin.
Ada lagi kajiannya itu, beda akidah, beda iman, beda tauhid. Ini ngaku orang Islam beriman nggak ngerti itu, kan bahaya. Kaji itu akidah itu apa, iman itu apa, tauhid itu apa. Beda itu dia. Nah, itu untuk benteng jiwa. Makanya ada lagu, hanya iman di dada yang membuatku mampu. Siapa nyanyi itu? Nah, jangan pura-pura lupa lah. Nah, itu iman di dada itu maksudnya benteng jiwa. Kalau akidahnya lemah, imannya lemah, tauhidnya lemah, jiwanya gampang tergoda. Itulah cara pengendaliannya. Nah, baru kemudian ke-8 takwa dan sifat-sifat baik. Itulah pakaian jiwa. Makanya takwa itu pakaian jiwa. Jadi kalau takwanya banyak di sini haqqatu qati, sifat-sifat baiknya banyak, ya jujur, kemudian sopan, kemudian rendah diri, semua sifat baik dimasukkan ke dalam al-absarnya itu, maka jiwanya pun akan menjadi baik, perilakunya baik. Itu takwa, at-taqwa hahuna kata Nabi. Nah, kemudian yang ke-10 di sana ada malaikat. Jadi Allah taruh malaikat di depan kita, malaikat di belakang kita, malaikat atas bawah kanan kiri. Di dalam jiwa kita al-absar pun ada malaikat. Untuk apa? Melindungi jiwa kita. Cuman masalahnya kita jarang jiwa kita silaturahim kepada malaikat yang ada pada kalbu kita itu. Tidak bersilaturahim kita, makanya dia ya menjauh lah. Oke, wah, baru yang nomor 11 itu adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah ketika jabang bayi umur 4 bulan. Baru ditiupkan ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi ketika umur 4 bulan, kan jabang bayi sudah hidup, Ustaz. Ya, apa itu bukan ruh? Bukan, itulah nafs, jiwa, nyawa. Setelah itu Allah tiupkan ruh. Ruhnya Allah, itulah cahaya. Makanya ruh itu cahaya, hati nurani yang paling dalam, tidak pernah bohong. Ada istilah orang bilang, tanyakan kepada hati nuranimu. Itu ruh. Oh, itu dia. Begitu mati, menghadap dua-dua ini kepada Allah. Hai jiwa, dulu kamu datang ke dunia fitrah, bersih. Kok kamu pulang sekarang kotor? Kata ruh, dia selalu mengikuti sudurnya ya Allah. Sudur yang di atas. Dia tidak mau dan jarang, bahkan tidak pernah ke al-absar. Tidak pernah menghadap ke dalam. Dia menghadapnya keluar terus. Maka jiwanya kotor. Tersiksa di alam barzah. Jadi jiwa masuk ke alam barzah, ke kuburan, ruh kembali kepada Allah. Gitu. Jin korin kemana? Jin korin gentayangan di kuburan. Itulah yang sering penampakan itu. Itu jin korin, bukan ruh orang itu, bukan. Ruh kembali kepada Allah, jiwa di alam barzah, korin gentayangan. Jasad di alam barzah. Ketika hari berbangkit, nanti Allah kembalikan ruh, Allah kembalikan korin, menyatu bangkit dari kubur. Begitu sejarahnya itu semua. Nah, makanya jiwa kita ini harus selalu menghadap ke dalam al-absar supaya jiwa kita terkendali, tapi diisi ilmu, diisi akidah, iman, tauhid diisi, takwa diisi, malaikat diisi, ya, di silaturahim. Ruh juga begitu, kita harus silaturahim sama ruhani kita. Itu caranya. Jadi jelas. Ini petanya ini. Ya, kita harus menghadap ke al-absar supaya jiwa kita terkendali. Nih pengendalian jiwa namanya. Nah, kemudian Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan jiwa itu, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Itulah yang di atas tadi kejahatan, yang di sudur ketakwaan, yang di al-absar, jiwa di tengah-tengah. Ini dalilnya ini. Nah, kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan rugilah orang yang mengotorinya. Makanya nanti ada cara mensucikan jiwa. Bagaimana cara membersihkan jiwa kita dari setan, dari dosa, dari penyakit-penyakit. Ada cara zikirnya, ada cara pembersihnya. Kita belum sampai ke sana. Panjang masih perjalanan kita ini. Rugilah orang yang mengotori jiwanya. Kotor jiwanya. Begitu ada WA, begitu. Kotor jiwanya. Ada dengki, ada hasud, ada marah dan sebagainya. Rugi dia. Tapi kalau dia bersihkan jiwanya, tenang bikin jiwanya, beruntung dia. Nah, itu ada caranya. Nah, kemudian perintah Allah menjaga jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, pelihara jiwamu dan jiwa keluargamu dari api neraka. Jadi kita disuruh menjaga jiwa kita, menjaga jiwa keluarga kita, merawatnya, membersihkannya, memupuknya. Itu perintah Allah itu. Sampai nanti di akhirat setiap jiwa akan diberikan balasan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatlah sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dan nanti di akhirat akan diberikan balasan kepada jiwa-jiwa. Kalau dia orang yang jiwanya bersih, dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau jiwanya kotor sampai mati tidak dibersihkan oleh dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah kewajiban kita di muka bumi ini, jiwa di sini. Nah, lalu bagaimana dengan akal kita? Ini sekalian ya, akal secara global. Jadi akal ini fungsinya untuk berpikir, mengingat, merenung, merencanakan sesuatu, menyerap sesuatu, menyimpan sesuatu, menyaring atau filter, pintu depan untuk menerima yang baik-baik, pintu belakang untuk memasukkan yang buruk-buruk. Jadi sebelum masuk dalam kolbu, lewat akal dulu. Makanya kita ngaji, kita pikirkan, kita serap, kita masukkan dia. Begitu. Tapi hati-hati, ceramah ini, kalau yang ceramah ini nanti orang liberal, yang tertangkap oleh bapak-bapak, ibu-ibu nanti pemikiran liberal, yang masuk pun nanti menjadi keyakinan liberal, rusak. Harus difilter dia, harus adakan evaluasi sama pengurus. Ini ustadz yang kita undang ini mengajak kemana ini? Mengajak kepada Allah dan Rasul atau ke kelompok ini? Nah, begitu. Kalau ke kelompok bahaya, nanti yang masuk jadi sesat. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Fazarhum fi ghamratihim hatta hin. Biarkan mereka dalam kesesatan mereka sampai satu saat. Gak boleh. Jadi kita harus melihat diajak kemana kita, diserap begitu. Nah itu fungsinya itu ada kajiannya lagi nanti panjang lebar. Nah kemudian akal itu juga bisa tenang dia. Ada akal yang tenang, enak dia, nggak apa namanya itu, tidak ruwet. Tapi ada juga akal yang stres, rusak dia, bahkan sampai ke gila. Kalau akal sudah stres gila, nah jiwanya pun jadi kacau itu. Jadi sepasang dia itu, akal dan kolbu itu. Nah kemudian akal itu sebagai penasehat sebetulnya. Lihat kolbu, akal ini. Sebelum kata keyakinan ini begini bagaimana? Pertimbangan sama akal. Nah, makanya ulama itu penasehat raja. Sebagus ulama adalah yang didatangin oleh penguasa. Itu sebagus ulama. Seburuk-buruk ulama datang ke penguasa. Minta apa? Minta proyek, minta duit, mobil. Itu paling jelek ulama kata Nabi. Ulama itu diem, didatangin, minta fatwa. Itu baru benar ulamanya. Nah, itulah akal itu. Makanya diisi dengan akal itu, dengan ilmu. Setelah diisi, diserap, disimpan, dimasukkan sebagian dalam kolbu kita yang paling dalam. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian, bersambung insya Allah. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Ini secara global saja, garis besar saja.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.